Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puji Lestari, biasa dipanggil Dwi. Saya berasal dari kelas 12-3. Nah, jadi di sini aku mau jelasin mengenai materi transportasi sel dan pembelahan. Yuk, simak videonya ya. Sebelum ke materi, aku jelasin dulu nih, apa sih transportasi sel itu? Nah, jadi transportasi sel ialah mekanisme perpindahan zat ke dalam dan keluar sel yang bertujuan untuk menjaga hemostatis. Transportasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu transportasi pasif dan juga transportasi aktif. Yang pertama yaitu transportasi pasif. Transportasi yang tidak memerlukan energi atau ATP karena mengikuti gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke rendah. Difusi yaitu perpindahan molekul kecil atau gas seperti oksigen dan karbon dioksida secara langsung melalui membran sel. Sedangkan osmosis yaitu difusi air melalui membran semipermeabel, air bergerak untuk menyeimbangkan konsentrasi larutan di kedua sisi membran. Yang terakhir yaitu difusi terfasilitasi, yaitu perpindahan molekul yang tidak dapat melewati membran langsung, dibantu oleh protein membran seperti saluran ion atau protein pembawa. Yang kedua yaitu transportasi aktif. Transportasi ini memerlukan energi untuk memindahkan zat melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke tinggi. Pompa ion contohnya adalah pompa natrium, kalium yang memindahkan ion natrium keluar dari sel dan ion kalium masuk ke dalam sel. Pentingnya untuk fungsi saraf dan otot. Selanjutnya ada endositosis. Proses ini di mana sel menelan partikel besar atau cairan dengan membungkusnya dalam fasil. Fagositosis yang artinya menelan partikel besar seperti bakteri dilakukan oleh sel darah putih. Selanjutnya ada pinositosis yang artinya meminum cairan atau partikel kecil. Selanjutnya endositosis yang dimediasi reseptor, yaitu memperoleh molekul tertentu yang berkaitan dengan reseptor pada membran. Yang terakhir, exotosis. Pelepasan zat dari dalam sel keluar dengan menggunakan vesikel yang berhubungan dengan membran sel seperti pelepasan hormon atau enzim. Materi selanjutnya yaitu pembelahan sel. Jadi, apa sih pembelahan sel itu? Pembelahan sel adalah proses di mana sel membelah untuk menghasilkan sel-sel baru. Ini penting banget nih untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi organisme. Nah, pembelahan sel ini dibagi menjadi dua, mitosis dan juga meiosis. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang mitosis. Jadi, apa sih mitosis itu? Mitosis ialah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induk. Mitosis terjadi pada sel somatik atau sel tubuh dan berperan dalam pertumbuhan serta perbaikan jaringan. Berikut tahapan-tahapan mitosis. Yang pertama, profase, yaitu kromosom mulai memadat, membran inti mulai terurai, dan benang spindle mulai terbentuk. Yang kedua, metafase, yaitu kromosom berjajar di tengah sel atau lempeng metafase. Yang kedua, anafase, yaitu kromatid saudara ditarik ke kutub berlawanan oleh benang spindle. Yang keempat, telofase, yaitu kromosom mulai memadap kembali menjadi kromatin. Membran inti terbentuk kembali dan sel mulai terbelah. Tahap terakhir yaitu sitokinesis, yaitu pembagian sitoplasma yang menghasilkan dua sel anak. Yang kedua yaitu meiosis.
Meiosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak dengan setengah jumlah kromosom dari sel induk. Meiosis terjadi pada sel kelamin atau gamet seperti sperma dan sel telur. Penting untuk reproduksi seksual. Tahapan yang pertama yaitu meiosis 1, bertujuan membagi kromosom homolog dan menghasilkan 2 sel anak dengan setengah jumlah kromosom. Profase 1, yaitu kromosom homolog berpasangan dan mengalami crossing over atau pertukaran materi genetik. Selanjutnya, metafase 1, kromosom homolog berjajar di lempeng metafase. Sedangkan anafase 1, yaitu kromosom homolog ditarik ke kutub berlawanan. Telofase 1 dan sitokinesis, yaitu sel membelah menjadi 2 sel anak. Sedangkan meiosis 2 memindahkan kromatid saudara mirip dengan mitosis. Profase 2, kromosom memadat dan benang spindel terbentuk. Metafase 2, kromosom berjajar di tengah sel. Anafase 2, kromatid saudara dipisahkan ke kutub berlawanan. Sedangkan T-fase 2 dan sitokinesis, yaitu sel membelah menjadi 4 sel anak dengan setengah jumlah kromosom. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang aku bahas tadi ialah transportasi dan pembelahan sel adalah proses yang sangat penting bagi kehidupan. Transportasi sel memungkinkan pertukaran zat yang diperlukan untuk metabolisme dan menjaga keseimbangan sel. Sementara, pembelahan sel memungkinkan pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan reproduksi organisme. Baik, segitu dulu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.